Halo semua, perkenalkan nama saya Gita Cintia Devi Aritonang dengan NIM 241140 dari Prodi Pendidikan Manajemen Perkantoran. Di sini saya akan membahas bagaimana Alkitab ditulis, disalin, dan sampai ke tangan kita dengan tetap mempertahankan keasliannya. Mari kita telusuri sejarah luar biasa ini. Siap untuk mendengar? Yuk kita mulai. Pernahkah kalian bertanya bagaimana kitab suci bisa tetap terjaga selama ribuan tahun? Mari simak ini, saya akan menjelaskan bagaimana Alkitab terjaga selama ribuan tahun. Nah, pada juru tulis yang serius, Perjanjian Lama tidak hanya ditulis satu kali tetapi disalin ulang berkali-kali. Pada kelompok Masoret sangat ketat dalam menyalin teks, mereka bahkan menghitung jumlah huruf dan kata. Nah, pertanyaannya, kemana semua salinan itu pergi? Salinan asli sudah hilang karena usia dan bahan yang mudah rusak. Namun ada banyak salinan lain yang ditemukan dan dibandingkan satu sama lain untuk memastikan keasliannya. Apakah ini sudah terlambat? Kalau salinan asli hilang, apakah teksnya masih akurat? Jawabannya ya. Banyaknya naskah yang ditemukan membantu kita menjaga keakuratan teks. Apa itu gulungan laut mati? Gulungan laut mati ditemukan di gua-gua di dekat Laut Mati pada tahun 1947, berisi teks Perjanjian Lama yang sangat mirip dengan yang kita miliki sekarang. Bukti bahwa teks Alkitab tetap terjaga dengan baik. Pertanyaan lagi, bagaimana kita mendapatkan Perjanjian Baru? Kapan Perjanjian Baru ditulis? Perjanjian Baru ditulis pada abad pertama sekitar 30-100 Masehi oleh saksi mata Yesus. Ada lebih dari 5.800 manuskrip Yunani kuno, lebih banyak dibandingkan dengan karya-karya kuno lainnya seperti lihat karya Homer. Semakin banyaknya salinan, semakin mudah untuk membandingkan dan memastikan teks tetap asli. Nah, pada kutipan oleh gereja awal, para pemimpin gereja mula-mula sering mengutip Perjanjian Baru dalam tulisan mereka. Ini membuktikan bahwa kitab ini sudah digunakan sejak awal gereja berdiri. Pertanyaan lagi, apakah Alkitab bisa dibandingkan dengan kitab kuno lainnya? Dibandingkan dengan karya sastra lain, Perjanjian Baru memiliki lebih banyak salinan, ditulis lebih dekat dengan peristiwa aslinya, lebih sedikit variasi dalam teks. Kesimpulannya, Perjanjian Baru adalah dokumen sejarah yang sangat terpercaya. Bagaimana sebuah kitab bisa menjadi bagian dari Alkitab? Bagaimana cara menentukan apakah sebuah kitab layak masuk ke dalam Alkitab? Nah, pada perjanjian Lama, Alkitab itu harus ditulis oleh nabi atau orang yang dipilih Tuhan. Dan yang kedua, harus diakui oleh bangsa Israel sebagai firman Tuhan. Dan yang terakhir, harus ditulis dalam bahasa Ibrani atau Aram. Sedangkan di Perjanjian Baru, Alkitab itu harus diketahui berasal dari Tuhan. Kitab ini harus dianggap sebagai firman Tuhan. Dan ditulis oleh rasul atau nabi Tuhan, misalnya seperti Paulus, Petrus, Yohanes. Dapat dibuktikan juga kebenarannya seperti Injil Lukas yang ditulis berdasarkan penelitian sejarah dan mempengaruhi hidup banyak orang, seperti surat-surat Paulus yang mengubah hidup banyak orang dipercaya. Digunakan oleh jemaat Kristen awal. Jika sebuah kitab sudah diterima oleh gereja mula-mula, maka itu menunjukkan keasliannya. Jadi apakah sembarang kitab bisa masuk ke dalam Alkitab? Jawabannya tidak. Hanya kitab yang benar-benar berasal dari Tuhan yang dimasukkan ke dalam Alkitab. Apakah ada kesalahan dalam Alkitab? Kalau Alkitab sudah disalin berkali-kali, apakah ada kesalahan? Jawabannya tidak. Tulisan asli yang dibuat para rasul diilhami Tuhan dan bebas dari kesalahannya. Bagaimana dengan penyalinan? Ketika manusia menyalin teks, terkadang terjadi kesalahan kecil. Namun, kesalahan ini sangat kecil dan tidak mengubah makna utama teks. Contoh perbedaan dalam salinan. Lihat contoh ini. Ada kesalahan kecil dalam ejaan atau tata bahasa, tetapi makna utama tidak berubah. Nah, jenis kesalahan kecil dalam penyalinan ini variasi kata kecil seperti a atau the, nama atau tempat yang berbeda dalam beberapa salinan. Nah, apakah kita masih punya Alkitab yang asli? Jawabannya ya. Setelah membandingkan ribuan salinan, lebih dari 99 teks asli tetap terjaga. Tidak ada perubahan dalam doktrin atau ajaran iman Kristen. Bisakah kita mempercayai Alkitab? Jawabannya ya. Perjanjian Lama tetap terjaga dengan baik, bahkan dibuktikan dengan gulungan laut mati. Perjanjian Baru memiliki ribuan manuskrip yang bisa dibandingkan untuk memastikan keasliannya. Proses pemilihan kitab sangat ketat. Hanya kitab yang benar-benar berasal dari Tuhan yang masuk ke dalam Alkitab. Meskipun ada kesalahan kecil dalam penyalinan, tidak ada yang mengubah isi utama Alkitab. Tuhan sudah menjaga firman-Nya tetap utuh. Nah, teman-teman, melalui pembelajaran ini, kita dapat melihat bagaimana Alkitab terbentuk, terjaga, dan tetap relevan hingga saat ini. Dari proses penulisan yang ketat, salinan yang terus dilestarikan, hingga bukti-bukti manuskrip kuno, kita dapat yakin bahwa Alkitab adalah firman Tuhan yang dapat diandalkan. Lebih dari sekedar buku sejarah atau kumpulan tulisan kuno, Alkitab adalah bukti kasih Tuhan bagi manusia. Pesan-pesan di dalamnya mengajarkan kebenaran,
memberikan hikmat dan membimbing kita dalam kehidupan. Kini pertanyaannya adalah, apakah kita akan mengabaikan atau justru mendalaminya? Semoga kita semakin terdorong untuk membaca, memahami, dan menghidupi firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Firman-Mu adalah pelita bagiku dan terang bagi jalanmu. Mazmur 119 ayat 105. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Sampai jumpa lagi.